Ketika minta panjang umur, minta juga nggak cacat akalnya, nggak banyak penyakitnya. Karena daripada ketetapan Allah Subhanahu wa taala, manusia itu ada umurnya, yaitu namanya al-haram. Setelah syekhuhah ada al-haram. Umur yang tua di atas 50 tahun. Itu beda daripada umur-umur yang lainnya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sendiri bilang, astahi. Kata Allah, saya malu kalau seandainya ada seorang hamba yang rambutnya udah banyak uban, kemudian saya mengadab dia, saya malu, kata Allah. Malu gara-gara ubannya. Maka Nabi menyampaikan hadis ini, Nabi menangis. Nabi menangis. Kemudian sahabat bingung, ya Rasulullah, kenapa engkau menangis? Sedangkan ini kabar gembira buat umat. Jadi kalau orang banyak ubat, Allah malu mengadab dia. Apa kata Nabi SAW? Yastahillah minhu wala yastahi minallah. Kata Nabi, Allah malu dengan dia, mengadabnya, tetapi hamba tersebut tidak malu, tetap aja lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ditangisi oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau bukan hanya umur 50-60, di atas 80 tahun. Orang yang usia di atas 80 tahun, kata Imamul Haddad, beda daripada orang yang masih di bawah 80 tahun. Kenapa? Karena di dalam hadits Al-Qudsi Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Idza jawaza 'abdi", apabila hambaku telah melewati usia 80 tahun, lam tuktab lahu illal hasanat. Gak dicatat oleh Allah kecuali amal baiknya. Yang jelek udah dihapus. Yang jelek udah gak dicatat. Jadi di antara kemuliaan umat Nabi kita Muhammad SAW, kalau ada orang berusia panjang umur sampai 80 tahun lebih, itu orang enak. Karena yang dihajar gak masalah. Mau dia maksiat gak apa-apa, kata Nabi. Kenapa? Lam tuktab lahu illa hasanah. Yang dicatat hanya kebaikan-kebaikan. Yang dicatat hanya pahala-pahala. Adapun dosa dan maksiat tidak diperkenankan oleh Allah, malaikat mencatatnya. Ini di antara khususnya umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya sahabatnya Hudzaifah ibn Yaman, kata beliau, ya Rasulullah, ma a'malu ummati? Wahai Rasulullah, kira-kira berapa umur umatmu rata-rata? Maka Nabi SAW bilang, baina sittin wa sab'in, antara 60-70 tahun. Qalla ma yujawizu dzalik. Kata Nabi, sedikit orang yang lebih daripada usia itu. Usia lebih 70 tahun sedikit, Nabi yang bilang. Tapi beliau diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala lebih daripada 80 tahun. Ketika Nabi bilang sedikit itu, rahimallah abna as-sab'in, rahimallah abna as-samanin. Didoakan oleh Nabi Muhammad SAW, semoga Allah selalu memberikan rahmat, semoga Allah selalu merahmati orang-orang yang usianya 70 tahun, semoga Allah merahmati orang-orang yang usianya 80 tahun. Jadi mereka itu berkah Tuhan. Kalau masih ada orang tua di bumi di atas 70, di atas 80, itu berkah Tuhan. Kenapa? Yang dicatat hanya amal baik. Setiap hari dapat doa dari Nabi tentang rahmat. Lalu Nabi bilang, asirullah fil ardi, tawanan Allah. Artinya bumi ini bisa aman gara-gara ada mereka. Maka sangat miris kalau kita ada orang tua, kita jarang ngomong sama mereka. Ini miris sekali. Orang-orang tua itu gak dihargai. Kenapa? Biasanya orang tua itu udah banyak kurangnya. Sudah banyak. Padahal itu adalah pengaman buat bumi. Itu adalah asirullah. Allah titipkan sengaja di bumi orang-orang seperti mereka. Kadang-kadang banyak ngomong gak nyambung, gak jelas. Tapi mereka itulah buat kita aman. Mereka itulah buat kita ini mendapat rahmat dari Allah Subhanahu. Apalagi anak sendiri. Ini bahaya sekali. Kalau anak jarang ketemu emaknya, bapaknya yang usia udah lanjut, jarang ngobrol, jarang mendengar kisahnya, keluh kesahnya, ini sangat bahaya. Kenapa? Karena orang tua yang di atas 70-80 tahun, mereka gak butuh duit kita lagi. Mereka gak butuh makan kita lagi. Makan udah jadi penyakit semua. Yang mereka butuh hanya kuping kita, telinga kita. Tiap hari tanyain, ngomong itu lagi, dengerin lagi. Ngomong itu lagi, diulang-ulang, dengerin aja. Kenapa? Itu pahala semuanya. Itu rahmat semuanya.
Kadang-kadang kita ada orang tua cerita itu aja kita malas dengerinnya. Kita udah acuh tak acuh. Padahal itulah sumber keberkahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah menyatakan fala taqul lahuma uffin, Allah bilang sebelumnya imma yablughanna indakal kibar. Kapan kita gak boleh bilang Waktu kapan? Waktu mereka udah tua renta, usia 70 ke atas. Waktu itulah gak boleh bilang Kenapa? Karena Allah tahu kalau usia di atas 70 tahun ngomongnya itu ngaco semua biasanya. Ngomongnya aneh-aneh. Cerita malaikat nanti. Saya lihat malaikat tadi. Saya mimpi ketemu malaikat Israel. Gak mau mati berarti tanda-tandanya. Cerita aneh, dengerin aja. Jangan bilang, kak itu mah gak benar. Jangan boleh. Kata Allah kalau udah tua, dengerin aja semua ceritanya. Fala taqul lahuma uffin. Kenapa? Karena ketika orang tua hanya dibutuhkan pendengaran. Hanya dibutuhkan telinga. Oleh sebab itu Nabi SAW menyatakan, kalau ada orang tua, hormatilah mereka. Kalau masih ada orang tua, walaupun bukan keluarga, hargai dia. Kenapa? Inna min ijlalillah, termasuk penghormatan kepada Allah, termasuk pengagungan kepada Allah, ikrami lisyaibatil muslim, menghormati orang tua yang udah ubanan. Ini malam ini banyak ubanan semua nih. Harusnya dihormati. Ya ajak ngomong, ajak cerita, dengerin aja. Ngomong itu aja, dengerin aja, gak apa-apa. Habib minta doa, ya doain. Ustaz minta doa, ya doain. Iyain aja. Jangan kita ketemu orang tua, apalagi yang miskin, fukara, udah ada yang ngomong apa, kita lewat aja, jangan. Tapi kalau orang tua yang kaya raya, Masya Allah, cium tangan pulang balik. Jangan, ini bukan ajaran Nabi kita Muhammad SAW. Bahkan Nabi menyatakan, laisa minna man lam yarham saghirana wa yuwaqqir kabirana. Bukan golongan saya. Kalau orang gak hormat kepada orang tua itu bukan umat saya. Karena ciri khas umatnya Nabi Muhammad SAW adalah menghormati yang tua. Apalagi udah tua punya ilmu. Apalagi udah tua punya nasab. Kadang-kadang orang tua ini tawadu. Ya duduknya di belakang. Kayak Habib Fakhri tawadu beliau. Padahal yang muda-muda di depan. Tapi harus kita hormati tetap. Beliau jangan dipaksa, gak masalah. Duduk di belakang nanti berkahnya ngalir sampai ke depan. Nah orang-orang tua ini harus dilestarikan. Ya dilestarikan. Gak boleh sampai meninggal. Ya kita doakan panjang umur semuanya. Sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja kultum dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Dan kita doakan almarhumah diangkat derajatnya oleh Allah Ta'ala. Dilapangkan kuburannya. Diampuni segala dosa-dosanya. Dan terima amal ibadahnya. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.